Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah merasakan tubuh yang dulu kuat kini semakin rapuh? Dulu berjalan ke pasar terasa ringan, kini naik beberapa anak tangga saja sudah membuat lutut bergetar. Banyak yang menganggap kondisi ini wajar karena usia. Padahal, kelemahan otot yang muncul setelah usia 60 tahun bukan semata-mata karena penuaan, melainkan juga karena tubuh tidak mendapat cukup nutrisi, terutama protein. Otot adalah mesin kehidupan. Tanpa otot yang kuat, kita sulit berdiri, berjalan, bahkan mengangkat piring pun terasa berat. Sayangnya, setelah usia 50 tahun, tubuh secara alami kehilangan massa otot sekitar 1% setiap tahun. Jika tidak dijaga, maka di usia 70 kita bisa kehilangan hampir 30% kekuatan. Inilah alasan banyak lansia tiba-tiba sulit bangkit dari kursi, mudah jatuh, dan akhirnya bergantung pada orang lain. Padahal, kelemahan otot ini bukan takdir yang tidak bisa diubah. Dengan pola makan yang benar, otot bisa dijaga, bahkan diperbaiki. Kabar baiknya, solusinya tidak membutuhkan biaya mahal. Tidak perlu suplemen impor atau bubuk protein dengan harga ratusan ribu. Rahasia untuk menjaga otot tetap kuat ternyata ada di dapur kita sendiri. Makanan murah meriah yang sehari-hari ada di pasar, jika dikonsumsi secara rutin, mampu memperlambat penyusutan otot dan memberi tenaga lebih di usia senja. Karena itu, pada video kali ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu mengenal 7 makanan murah kaya protein yang bisa membantu memperbaiki otot lemah. Bila dimasukkan ke menu harian, makanan ini dapat menjaga kemandirian, membuat tubuh tetap bertenaga, serta memberi semangat baru di usia lanjut. Mari kita bahas satu persatu dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami dan bisa langsung dipraktikkan. Bapak dan Ibu, makanan pertama yang sangat sederhana namun kaya manfaat untuk otot adalah ikan sarden. Jangan remehkan ikan kecil ini hanya karena sering dijual dalam kaleng atau dianggap kurang bergengsi dibanding ikan segar. Faktanya, satu porsi kecil sarden bisa mengandung lebih dari 20 gram protein lengkap. Protein lengkap artinya, semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki otot tersedia di dalamnya. Harga sarden pun sangat terjangkau, bahkan bisa kita simpan lama di rumah sebagai stok tanpa takut basi. Selain protein, sarden juga kaya akan asam lemak omega 3 yang berfungsi sebagai antiinflamasi alami. Setelah usia 60 tahun, otot lebih rentan mengalami kerusakan akibat peradangan. Makanan berminyak, gula berlebih, atau kelelahan sehari-hari bisa membuat otot lebih cepat melemah. Omega 3 dalam sarden membantu melindungi jaringan otot dari kerusakan tersebut. Penelitian dari jurnal internasional menunjukkan, lansia yang rutin makan ikan berlemak kecil 2 kali seminggu memiliki massa otot yang lebih stabil dan lebih jarang mengalami kelemahan mendadak dibanding mereka yang jarang makan ikan. Cara mengolah sarden juga sangat mudah. Bapak dan Ibu bisa menumis dengan bawang putih dan cabai, menambahkan sedikit jeruk nipis untuk mengurangi amis, atau mencampurnya dengan sayuran hijau. Bisa juga dicampur ke dalam telur dadar atau salad agar lebih bervariasi. Bahkan kalau sedang terburu-buru, sarden kaleng bisa langsung dimakan dengan nasi hangat dan kerupuk. Jangan ragu mencoba, karena satu kaleng sarden per minggu saja sudah memberi tambahan nutrisi besar untuk otot, tulang, dan jantung. Dengan harga murah dan manfaat besar, sarden adalah sahabat terbaik untuk menjaga kekuatan di usia senja. Bapak dan Ibu, makanan kedua yang tidak kalah penting untuk menjaga otot tetap kuat adalah tempe. Tempe sering kita anggap hanya lauk sederhana sehari-hari, padahal tempe adalah harta karun protein nabati. Dalam 100 gram tempe terkandung sekitar 19 gram protein serta serat, zat besi, kalsium, dan vitamin B kompleks. Kombinasi ini menjadikannya makanan lengkap untuk lansia. Protein dalam tempe membantu memperbaiki jaringan otot yang mulai melemah, sementara kalsium dan zat besinya menjaga tulang serta peredaran darah tetap sehat. Tidak heran jika tempe disebut sebagai makanan tradisional Indonesia yang kualitasnya diakui dunia. Keunggulan tempe dibanding sumber protein lain adalah mudah dicerna dan harganya sangat terjangkau. Bagi lansia yang kadang kesulitan mencerna daging merah, tempe memberikan alternatif yang lebih ringan bagi perut. Selain itu, proses fermentasi pada tempe menambah kandungan probiotik alami yang baik untuk kesehatan usus. Usus yang sehat akan membuat penyerapan protein lebih maksimal sehingga manfaatnya benar-benar sampai ke otot. Penelitian juga membuktikan, lansia yang rutin makan tempe lebih jarang mengalami nyeri otot, cepat lelah, atau masalah pencernaan dibanding mereka yang jarang mengonsumsinya. Cara mengolah tempe pun sangat fleksibel. Bapak dan Ibu bisa membuat tempe bacem, tempe kukus,
atau tempe goreng tipis dengan sedikit minyak sehat. Untuk menu sehat, tempe juga enak ditumis dengan sayuran hijau atau dipotong kecil-kecil lalu dimasukkan ke dalam sup. Tempe bahkan bisa dijadikan cemilan sehat dengan dipanggang tanpa minyak. Konsumsi rutin beberapa kali seminggu cukup untuk memberi tubuh asupan protein yang stabil. Jangan anggap tempe makanan biasa. Justru dari kesederhanaannya, tempe menyimpan kekuatan besar untuk menjaga tubuh lansia tetap bertenaga, otot lebih kuat, dan hidup lebih mandiri. Bapak dan Ibu, makanan ketiga yang sangat bermanfaat untuk memperkuat otot lansia adalah tahu. Sama seperti tempe, tahu juga berasal dari kedelai, tetapi diproses dengan cara berbeda. Teksturnya yang lembut membuat tahu mudah dikunyah, bahkan oleh lansia yang sudah mulai kesulitan mengunyah makanan keras. Dalam 100 gram tahu, terdapat sekitar 8 gram protein nabati, kalsium, magnesium, serta isoflavon. Kandungan isoflavon ini terbukti membantu mencegah pengeroposan tulang, menjaga fleksibilitas sendi, sekaligus mendukung pemeliharaan massa otot. Dengan harga yang murah dan ketersediaan yang melimpah di pasar, tahu menjadi pilihan tepat untuk menu sehat sehari-hari. Keistimewaan tahu ada pada kemampuannya menyesuaikan dengan berbagai masakan. Bapak dan Ibu bisa mengolah tahu menjadi sup bening yang ringan, pepes tahu dengan bumbu segar, atau tahu kukus yang dipadukan dengan sayuran hijau. Mengonsumsi tahu secara rutin dapat membantu tubuh memperoleh protein tambahan tanpa menambah lemak berlebih. Selain itu, kandungan kalsium di dalam tahu membantu memperkuat tulang sehingga risiko jatuh atau patah tulang pada lansia dapat berkurang. Tidak sedikit pasien saya yang melaporkan merasa lebih bertenaga setelah mengganti lauk daging merah dengan tahu rebus atau kukus beberapa kali seminggu. Selain baik untuk otot, tahu juga menyehatkan sistem pencernaan. Kandungan proteinnya yang mudah diserap membuat energi tubuh meningkat perlahan dan bertahan lebih lama. Bagi bapak dan ibu yang sering merasa lelah di siang hari, tahu bisa menjadi pilihan lauk makan siang yang menyehatkan. Dengan kebiasaan sederhana mengonsumsi tahu secara rutin, kita bisa menjaga otot tetap kuat, tulang tetap kokoh, dan tubuh lebih ringan dalam beraktivitas. Jadi, jangan pernah meremehkan tahu. Makanan sederhana ini menyimpan rahasia besar untuk mendukung kehidupan lansia yang sehat, mandiri, dan bahagia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, makanan keempat yang tidak kalah penting untuk menjaga kekuatan otot lansia adalah ikan kembung. Walaupun sering dianggap ikan kelas menengah, jangan salah, kandungan proteinnya sangat tinggi dan harganya jauh lebih murah dibanding salmon atau tuna impor. Dalam 100 gram ikan kembung terdapat sekitar 21 gram protein berkualitas tinggi, asam lemak omega-3, vitamin D, dan selenium. Omega-3 sangat berperan dalam mengurangi peradangan di otot dan sendi, sehingga lansia bisa bergerak lebih leluasa tanpa cepat merasa pegal. Sedangkan vitamin D membantu menjaga kepadatan tulang dan mendukung kontraksi otot. Kombinasi nutrisi ini membuat ikan kembung menjadi salah satu makanan terbaik untuk menjaga vitalitas di usia lanjut. Cara mengolah ikan kembung pun sangat mudah dan fleksibel. Bapak dan Ibu bisa memanggangnya dengan sedikit jeruk nipis, merebusnya untuk dijadikan sup bening yang ringan, atau menumisnya dengan bumbu sederhana tanpa minyak berlebih. Penting untuk diingat, mengolah ikan kembung dengan cara dikukus atau dipanggang jauh lebih sehat daripada menggoreng dalam minyak banyak, karena kandungan lemak sehatnya akan tetap terjaga. Pasien saya, Pak Rudi usia 70 tahun, rutin makan ikan kembung 2 kali seminggu. Beliau mengatakan lututnya yang dulu sering sakit kini terasa lebih ringan, dan ia kembali bersemangat berjalan pagi bersama cucu-cucunya. Itu bukti nyata bagaimana makanan sederhana bisa memberi perubahan besar. Selain memperkuat otot, ikan kembung juga sangat baik untuk kesehatan jantung dan otak. Omega-3 di dalamnya membantu menjaga aliran darah tetap lancar sehingga oksigen dan nutrisi bisa sampai ke otot lebih efisien. Hal ini membuat lansia tidak mudah lelah saat melakukan aktivitas harian seperti berjalan, beribadah, atau berkebun. Kandungan proteinnya yang lengkap juga membantu memperbaiki sel-sel otot yang rusak setelah digunakan seharian. Jadi, jangan ragu untuk memasukkan ikan kembung ke dalam menu mingguan. Dengan harga yang ramah di kantong, ikan ini memberikan manfaat setara dengan ikan mahal, bahkan bisa menjadi kunci agar bapak dan ibu tetap kuat dan berenergi di usia senja. Bapak dan Ibu, makanan kelima yang sangat baik untuk menjaga kekuatan otot lansia adalah telur. Sumber protein ini sudah tidak asing lagi di meja makan kita sehari-hari. Dalam satu butir telur terdapat sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi, vitamin D, kolin, dan leusin, yaitu asam amino yang berperan langsung dalam pembentukan otot.
Yang sering disalahpahami adalah banyak orang hanya makan putih telurnya saja karena takut kolesterol dari kuning telur. Padahal justru di kuning telurlah terkandung zat-zat penting seperti vitamin D dan kolin yang sangat bermanfaat bagi tulang, otot, dan fungsi otak. Jadi, bapak dan ibu tidak perlu membuang bagian kuning, karena keduanya saling melengkapi untuk memberikan manfaat maksimal. Telur juga menjadi pilihan yang sangat terjangkau untuk memenuhi kebutuhan protein harian. Dengan harga yang relatif murah, telur bisa memberikan asupan protein yang konsisten tanpa membebani kantong. Lansia sangat membutuhkan asupan protein yang cukup setiap hari, karena setelah usia 60 tahun, otot semakin cepat menyusut jika tidak mendapat bahan bakar yang tepat. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi 1 butir telur setiap hari aman bagi sebagian besar orang sehat, bahkan membantu meningkatkan kekuatan otot. Seorang pasien saya, Ibu Rahayu usia 70 tahun, rutin menambahkan 1 butir telur rebus di pagi hari. Setelah beberapa minggu, beliau merasakan kram di kakinya berkurang dan tubuh terasa lebih bertenaga untuk beraktivitas. Cara mengolah telur pun sangat fleksibel. Bapak dan ibu bisa menikmatinya dengan direbus, dijadikan telur dadar tipis dengan sedikit minyak sehat, atau dicampur ke dalam sayur bening. Jika ingin variasi, telur juga bisa diolah menjadi orak-arik bersama sayuran hijau agar lebih bergizi. Hindari menggoreng telur dengan minyak banyak, karena justru bisa menambah beban lemak jenuh yang tidak baik untuk kesehatan jantung. Dengan pola konsumsi yang bijak, telur bisa menjadi investasi sederhana yang membantu lansia tetap kuat, otot terjaga, dan tubuh lebih sehat. Jadi, jangan pernah remehkan makanan sederhana ini, karena 1 butir telur bisa memberi kekuatan besar di usia senja. Bapak dan ibu yang saya hormati, makanan keenam yang perlu diperhatikan untuk memperkuat otot adalah kacang hijau. Sejak dulu kacang hijau dikenal sebagai bahan bubur manis atau minuman hangat, namun di balik kesederhanaannya, ia menyimpan kandungan protein nabati yang sangat bermanfaat. Dalam 100 gram kacang hijau terkandung sekitar 24 gram protein kering, ditambah serat, zat besi, magnesium, serta folat. Protein dari kacang hijau mudah dicerna, sehingga tubuh lansia bisa menyerap nutrisinya dengan baik tanpa membebani sistem pencernaan. Kandungan folatnya juga membantu mencegah anemia, yang sering kali membuat tubuh cepat lelah dan otot melemah. Inilah sebabnya kacang hijau menjadi salah satu makanan murah yang bisa menjadi penyokong tenaga di usia senja. Selain untuk otot, kacang hijau juga baik untuk kesehatan jantung dan sistem peredaran darah. Kandungan seratnya membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, yang sangat penting bagi lansia dengan risiko diabetes. Magnesium di dalamnya berperan dalam relaksasi otot dan saraf, sehingga tubuh tidak mudah tegang. Saya pernah mendampingi seorang pasien, Pak Slamet usia 68 tahun, yang sering mengeluh cepat lelah saat berjalan. Setelah rutin mengonsumsi bubur kacang hijau tanpa gula berlebihan 2 kali seminggu, beliau merasa lebih segar dan tidak cepat ngos-ngosan. Bukti sederhana bahwa makanan yang sering dianggap remeh bisa memberi efek besar pada kesehatan otot dan energi. Cara menyajikan kacang hijau pun mudah dan bervariasi. Bapak dan ibu bisa merebusnya hingga empuk lalu membuat bubur kacang hijau dengan santan tipis, atau cukup direbus polos sebagai minuman hangat. Agar lebih sehat, batasi gula dan nikmati rasa alaminya. Kacang hijau juga bisa dicampur ke dalam sup sayur atau dijadikan campuran salad biji-bijian. Dengan rutin memasukkan kacang hijau ke dalam menu mingguan, lansia bisa mendapatkan sumber protein murah, sehat, dan menenangkan. Jadi, mulai sekarang mari kita pandang kacang hijau bukan sekadar camilan, tetapi sebagai salah satu kunci alami untuk menjaga kekuatan otot, energi, dan semangat hidup di usia lanjut. Bapak dan ibu, makanan ketujuh yang juga tidak kalah penting untuk menjaga kekuatan otot di usia senja adalah tempe. Tempe adalah makanan asli Indonesia yang sudah mendunia, bahkan sering dipuji sebagai superfood karena kandungan gizinya. Dalam 100 gram tempe terdapat sekitar 19 gram protein nabati lengkap, ditambah serat, zat besi, kalsium, magnesium, serta probiotik alami dari proses fermentasi. Protein pada tempe sangat mudah dicerna, sehingga cocok sekali untuk lansia yang sistem pencernaannya sudah tidak sekuat dulu. Fermentasi kedelai menjadi tempe juga membuat zat gizinya lebih bioavailable, artinya tubuh lebih mudah menyerap nutrisi penting yang ada di dalamnya. Dengan rutin makan tempe, lansia bisa menjaga otot tetap kuat dan menambah energi untuk beraktivitas sehari-hari. Tempe bukan hanya sumber protein, tetapi juga membantu menjaga kesehatan tulang dan pencernaan. Kandungan kalsiumnya bermanfaat untuk mencegah pengeroposan tulang,
sementara probiotik dari fermentasi kedelai membantu menyehatkan usus. Ketika pencernaan sehat, penyerapan protein dan nutrisi lain pun menjadi lebih optimal. Saya ingat seorang pasien, Bu Hartini usia 72 tahun, yang sering merasa cepat lelah dan nafsu makannya berkurang. Setelah dibiasakan mengonsumsi tempe bakar tanpa minyak 2 kali seminggu, kondisi tubuhnya membaik. Beliau merasa lebih bertenaga, tidak mudah lelah, dan kembali semangat mengikuti kegiatan posyandu lansia di kampungnya. Cara mengolah tempe pun sangat beragam. Bapak dan Ibu bisa memanggang tempe dengan sedikit kecap dan bawang putih, merebusnya bersama sayur lodeh, atau menumisnya dengan sayuran hijau. Hindari menggoreng tempe dengan minyak berlebih, karena justru bisa menambah kolesterol jahat yang tidak baik untuk jantung. Tempe bisa dikombinasikan dengan nasi merah atau sayuran lain untuk mendapatkan gizi yang lebih seimbang. Dengan harga yang murah dan mudah ditemukan di pasar, tempe adalah salah satu makanan terbaik untuk lansia yang ingin menjaga otot, tulang, dan kesehatan pencernaan. Jadi, jangan pernah meremehkan makanan lokal ini, karena tempe adalah sahabat sejati di usia senja. Bapak dan Ibu, sumber protein murah berikutnya yang sering terlupakan adalah tahu. Sama seperti tempe, tahu juga berasal dari kedelai dan memiliki kandungan protein nabati yang cukup tinggi. Dalam 100 gram tahu terdapat sekitar 8 gram protein, serta kalsium, zat besi, dan magnesium yang penting untuk menjaga kekuatan otot dan tulang. Bedanya dengan tempe, tahu memiliki tekstur yang lebih lembut dan lebih mudah dicerna, sehingga cocok untuk lansia yang mungkin sudah mengalami masalah pada gigi atau pencernaan. Tahu juga rendah kalori sehingga aman dikonsumsi setiap hari tanpa khawatir menambah berat badan berlebih. Sederhana, lembut, tapi penuh manfaat untuk tubuh di usia lanjut. Selain menambah kekuatan otot, tahu juga mendukung kesehatan jantung dan menjaga kadar kolesterol. Kandungan isoflavon dalam kedelai yang ada pada tahu terbukti mampu menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Hal ini sangat penting bagi lansia, karena kesehatan jantung sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh dan kemampuan bergerak. Saya pernah mendampingi seorang pasien, Pak Dharma usia 74 tahun, yang sering mengeluh mudah lelah dan merasa nyeri di sendi. Setelah rutin menambahkan tahu kukus ke dalam menu makan malamnya, kondisi fisiknya berangsur membaik. Beliau lebih kuat saat berjalan dan tidak mudah merasa nyeri. Tahu juga sangat fleksibel diolah menjadi berbagai hidangan sehat. Bapak dan Ibu bisa mengukus tahu dan menambahkan sedikit saus kecap asin, menumis tahu dengan sayuran hijau, atau mencampurnya dalam sup bening. Untuk hasil yang lebih sehat, sebaiknya hindari menggoreng tahu dengan minyak berlebihan, karena bisa merusak manfaat alaminya. Kombinasikan tahu dengan nasi merah, sayuran, atau lauk lain agar gizi lebih seimbang. Dengan harganya yang sangat murah dan mudah ditemukan di pasar tradisional, tahu bisa menjadi pilihan praktis untuk memenuhi kebutuhan protein harian. Jangan pernah anggap remeh, karena tahu bisa menjadi salah satu kunci agar otot tetap kuat, tubuh lebih bertenaga, dan kesehatan lansia tetap terjaga hingga usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah membahas 7 makanan murah yang kaya protein untuk membantu memperbaiki otot yang mulai melemah di usia senja. Dari sarden, tempe, tahu, kacang hijau, hingga telur. Semuanya adalah makanan sederhana yang sering ada di meja makan kita. Namun seringkali kita tidak menyadari betapa besar manfaatnya bagi tubuh. Padahal, dengan rutin mengonsumsi makanan ini, kita sebenarnya sedang memberikan investasi kesehatan untuk masa depan. Otot yang kuat bukan hanya tentang bisa berjalan jauh, tetapi juga tentang menjaga kemandirian, agar tetap bisa beraktivitas tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Saya ingin mengingatkan bahwa menjaga kekuatan otot bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan dengan suplemen mahal atau peralatan gym modern. Justru sebaliknya, rahasia ada di dapur kita sendiri. Ketika Bapak dan Ibu menambahkan 1 atau 2 dari makanan ini ke menu harian, tubuh akan lebih mudah pulih dari rasa lelah, tidur lebih nyenyak, dan pikiran terasa lebih segar. Tidak perlu menunggu sampai otot melemah parah baru bergerak, karena pencegahan jauh lebih mudah daripada mengobati. Jadikan makanan-makanan ini sahabat harian yang menemani masa tua dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Akhir kata, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mulai membuat perubahan kecil hari ini. Pilih 1 dari 7 makanan yang sudah kita bahas, lalu masukkan ke dalam menu besok. Lakukan dengan konsisten, maka hasilnya akan terasa perlahan. Dan jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar pengalaman pribadi, bagikan video ini kepada teman atau keluarga,
dan jangan lupa untuk menekan tombol like serta subscribe channel Kesehatan Lansia TV. Dengan begitu, semakin banyak orang tua di Indonesia yang bisa mendapatkan manfaat, hidup lebih sehat, dan menikmati masa senja dengan otot yang kuat serta hati yang tenang.